Halo semua, hari ini saya akan mereview buku History of Western Philosophy karya Bertrand Russell. Dan saya Anastasia Mantiri yang akan menjadi host Anda sampai beberapa menit ke depan. Setelah saya membaca buku History of Western Philosophy, ringkasan besar pemikiran filosofis Russell hingga pertengahan 1900-an, pekerjaannya komprehensif. Bukan dalam arti bahwa ia mengeksplorasi setiap aspek dari setiap filsuf barat yang penting selama berabad-abad. Juga tidak memberikan referensi untuk fakta atau bahkan saran untuk bacaan lebih lanjut. Sebaliknya, buku ini secara menyeluruh mengikuti arus utama pemikiran filosofis dan menunjukkan bagaimana produk karya dari berbagai filsuf saling berhubungan. Semua ini dikontekstualisasikan oleh komentar pribadi Russell dalam prosa khas Russellian. Coba kita pikirkan Asimov dan filosofis di buku seperti itu ada. Gaya penulisan Russell telah digembar-gemborkan oleh banyak filsuf kontemporer, dan itu berhasil jika hanya berbeda dengan tulisan filsuf lain yang tidak dapat dipahami Russell. Hanya memberitahu Anda apa yang ingin dia sampaikan kepada Anda. Namun dalam banyak kasus yang ingin disampaikan Russell kepada Anda adalah pendapat pribadinya tentang masalah yang dihadapi. Gagasan tentang esensi adalah bagian intim dari setiap filsafat setelah Aristoteles sampai kita tiba di zaman modern. Menurut pendapat saya, ini adalah gagasan yang sangat kacau, tetapi kepentingan historisnya mengharuskan kita untuk mengatakan sesuatu tentangnya. Namun, Russell berhasil membuat pendapatnya berbeda dari penjelasannya tentang filsuf yang sedang dibahas. Tetapi, pendapat Russell tidak boleh diabaikan. Dia sendiri adalah salah satu filsuf paling berpengaruh di abad ke-20. Russell menulis buku tebal ini saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Ini memiliki dua implikasi. Implikasi yang pertama apa? Ceritanya tentang doktrin filosofi selanjutnya dijelaskan dengan konteks perang yang tersirat dan dalam kaitannya dengan posisi etis dan propaganda sekutu dan Nazi. Implikasi yang kedua apa? Perkembangan yang lebih baru dalam filsafat seperti peran Gödel pada proyek di belakang prinsip dia matematika Russell dan filsuf kontemporer yang berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada filsafat bahasa tidak tercakup dalam buku ini, tetapi buku itu memandu seseorang melalui para filsuf dari Yunani kuno hingga Perang Dunia Kedua, dan orang hampir tidak dapat meminta panduan yang lebih baik daripada Russell. Kadang-kadang seseorang merasa bahwa setelah melewati beberapa generasi, apapun yang dipelajari, beberapa bab sebelumnya telah dilupakan selamanya untuk memberi ruang bagi materi baru. Pada akhirnya, ini tidak terjadi semakin jauh seseorang membaca buku, seseorang mulai melihat utas dan muncul dan mengingat jika samar-samar bagaimana utas akan kembali ke bab-bab sebelumnya dari buku dan sejarah manusia. Tentu saja seseorang tidak dapat berharap untuk mengingat semua yang Russell coba sampaikan dalam sekali jalan. Dalam buku ini hampir terlalu banyak untuk pengantar awal filsafat juga. Oleh karena itu, tempatnya dalam studi filosofi terletak pada 2 poin, di mana seseorang memiliki pemahaman tentang garis besar, namun tentang apa itu filsafat, dan kemudian ingin menemukan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana sih filsafat itu, dan di mana seseorang telah membaca materi asli masing-masing filsuf dan ingin mengingat dan lebih memahami bagaimana pekerjaan itu cocok dengan proyek yang merupakan filsafat. Buku ini juga dapat dibaca sendiri dan juga bekerja dengan baik bersama dengan The Great Philosophers yang sebagian besar latar belakang dan sikapnya berasal dari karya Russell. Itu bisa dibaca awal atau akhir dalam studi filsafat seseorang. Namun, apa yang tampaknya tidak dapat disangkal adalah bahwa itu harus dibaca sampai Russell lain datang
ini juga tetap menjadi pengikat terbaik dari untayan gagasan yang membentuk pikiran umat. Sebelum kita membahas teori para filsuf yang ada dalam buku ini, garis bawahi atau dicatat. Ketidakpastian di hadapan harapan dan ketakutan yang hidup memang menyakitkan, tapi harus ditanggung jika kita ingin hidup tanpa dukungan dongeng yang menghibur. Misalnya geometri, seperti yang didirikan oleh Yunani, dimulai dengan aksioma yang dianggap terbukti dengan sendirinya, dan berlanjut dengan penalaran deduktif untuk sampai pada teorema yang sangat jauh dari terbukti dengan sendirinya. Aksioma dan teorema adalah dianggap benar tentang ruang aktual, tentunya yang merupakan sesuatu yang diberikan dalam pengalaman. Dengan demikian, tampaknya mungkin untuk menemukan hal-hal tentang dunia nyata dengan pertama-tama memperhatikan apa yang terbukti dengan sendirinya, dan kemudian menggunakan induksi. Nah, tanda kali ini memengaruhi Plato dan Kant, dan sebagian besar dari para filsuf mendengarnya. Ketika deklarasi kemerdekaan mengatakan, kami menganggap kebenaran ini sebagai bukti dengan sendirinya, itu mencontohkan dirinya pada Euclid. Juga dengan sendirinya digantikan oleh Franklin dengan sakral dan tak terbantahkan dari Jefferson. Selanjutnya ada Pythagoras, memprakarsai kombinasi matematika dan teologi, meskipun secara implisit ini mencirikan filosofis religius sampai ke Kant, bahwa dunia abadi dapat dikonseptualisasikan melalui intelek, bukan indera. Karena apa? Karena Pythagoras orang Kristen menganggap Kristen sebagai firman. Selanjutnya, filsuf Heraklitus percaya bahwa tidak akan ada kesatuan jika tidak ada pertentangan untuk digabungkan. Kebalikan itulah yang baik bagi kita. Nah, doktrin ini mengandung benih filsafat Hegel yang dihasilkan dan sintesis dari pertentangan. Dia melihat perubahan di mana-mana. Selanjutnya, Plutarch menciptakan pandangan mistis tentang Sparta, dan selama bertahun-tahun orang mengingat cita-cita Sparta bukan pertengkaran. Dari kenangan ini, Plato adalah yang paling penting dalam kekristenan mula-mula. Aristoteles di gereja pada abad pertengahan, tapi ketika setelah Renaissance, orang mulai menghargai kebebasan politik. Pertama Plutarch lah, mereka berpaling. Dia sangat memengaruhi kaum liberal Inggris dan Prancis pada abad ke-18. Dan para pendiri Amerika Serikat, dia memengaruhi gerakan romantisme di Jerman dan terus berlanjut, terutama melalui saruan tidak langsung untuk memengaruhi pikiran Jerman hingga saat ini. Selanjutnya, teori etika dapat dibagi menjadi dua. Nah, menurut mereka, menganggap kebajikan sebagai tujuan atau sarana. Aristoteles secara keseluruhan mengambil pandangan bahwa kebajikan adalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan. Moralis Kristen berpendapat bahwa sementara konsekuensi dari tindakan bajik pada umumnya baik, itu tidak sebaik tindakan bajik itu sendiri, yang harus dinilai berdasarkan tindakan mereka sendiri dan bukan karena akibat. Aristoteles doktrin emas. Selanjutnya riba. Berarti apa sih yang dimaksud dengan riba? Nah, artinya semua meminjamkan uang dengan bunga, tidak hanya seperti sekarang meminjamkan pada tingkat yang sangat tinggi. Filsuf Yunani milik atau dikerjakan oleh kelas milik tanah. Oleh karena itu, mereka tidak menyetujui bunga. Filsuf abad pertengahan adalah gerejawan dan properti gereja sebagian besar berupa tanah. Oleh karena itu, mereka tidak melihat alasan untuk revisi pendapat Aristoteles. Keberatan mereka terhadap riba diperkuat oleh antisemitisme karena sebagian besar kapital cair adalah Yahudi. Dengan reformasi, situasinya berubah. Banyak dari orang Protestan yang paling bersungguh-sungguh adalah pebisnis yang sangat penting untuk meminjamkan uang dengan bunga. Tentunya konsekuensinya
terutama Calvin dan kemudian para dewa Protestan lainnya menyetujui bunga. Selanjutnya, karya terpenting Aristoteles dalam logika adalah doktrin silogisme. Aristoteles mengaburkan perbedaan antara yang khusus dari yang universal dalam logikanya. Salah satu kebingungan yang dihasilkan adalah anggapan bahwa sebuah kelas dengan hanya satu anggota identik dengan satu anggota itu. Hal ini membuat mustahil untuk memiliki teori nomor satu yang benar dan menyebabkan metafisika buruk yang tak ada habisnya tentang kesatuan. Nah, semua kesimpulan penting di luar logika dan matematika murni bersifat induktif, bukan deduktif. Satu-satunya pengecualian adalah hukum dan teologi yang masing-masing memperoleh prinsip pertamanya dari teks yang tidak dapat dipertanyakan, yaitu kitab undang-undang atau kitab suci. Selanjutnya, pendapat Russell yang khas. Gagasan tentang esensi adalah bagian intim dari setiap filsafat setelah Aristoteles sampai kita datang ke zaman modern. Nah, ini menurut pendapat saya adalah gagasan yang kacau balau, tetapi kepentingan researchnya mengharuskan kita untuk mengatakan sesuatu tentang hal itu. Nah, selanjutnya Epicurus mendukung kesenangan statis. Ketiadaan rasa sakit daripada upaya aktif untuk mencapai pengalaman yang menyenangkan. Epicurus tampaknya ingin jika memungkinkan untuk selalu dalam keadaan makan secukupnya, tidak pernah dalam keinginan rakus untuk makan. Epicurus praktis tidak memberikan kontribusi apapun untuk pengetahuan alam. Mereka melayani tujuan yang berguna dengan protes mereka terhadap peningkatan pengabdian orang-orang kafir, kemudian untuk sihir, astrologi, dan ramalan. Tetapi mereka tetap seperti pendiri mereka, dogmatis, terbatas, dan tanpa minat yang tulus pada apapun di luar kebahagiaan individu. Mereka hafal credo Epicurus dan tidak menambahkan apapun ke dalamnya selama berabad-abad, di mana setelah itu bertahan. Selanjutnya, kaum Stoa percaya pada determinisme dan nilai kebajikan yang terpisah dari hasil utilaterian apapun. Nah, selanjutnya silogisme, hipotesis, dan disjungtif serta kata disjungsi disebabkan oleh kaum Stoa. Begitu juga studi tentang tata bahasa dan penemuan kasus dalam kemerosotan. Selanjutnya, orang Stoa Marcus Aurelius belajar, katanya, dari Alexander, sang ahli tata bahasa, bukan untuk memperbaiki tata bahasa yang buruk pada orang lain, tetapi untuk menggunakan ekspresi yang tepat segera setelah itu. Bukan untuk memperbaiki tata bahasa yang buruk pada orang lain, tetapi untuk menggunakan ekspresi yang tepat segera setelah itu. Nah, dari Alexander, sang Platonis, bukan untuk memaafkan keterlambatan dalam menjawab surat dengan penggunaan kertas. Faktanya, ada unsur anggur asam dalam stoicisme. Kita tidak bisa bahagia, tapi kita bisa menjadi baik. Karena itu, mari kita berpura-pura bahwa selama kita baik, tidak masalah menjadi bahagia. Ini doktrin itu heroik, dan di dunia yang buruk berguna, tetapi itu tidak sepenuhnya benar, atau dalam arti mendasar tidak sepenuhnya tulus. Akan tetapi, kaum Stoa memunculkan gagasan tentang hak pribadi dan semua manusia sama. Nah, dalam perang kali ini kekuatan militer yang besar ditunjukkan oleh Rusia, Cina, dan Jepang. Semua ini menggabungkan teknik Barat dengan ideologi Timur, Bizantium, Confucius, atau Shinto, India. Jika dibebaskan akan menyumbangkan elemen Oriental lainnya. Tampaknya bukan tidak mungkin bahwa selama beberapa abad mendatang peradaban, jika bertahan, akan memiliki keanekaragaman yang lebih besar daripada sejak zaman Renaissance. Ada imperialisme budaya yang lebih sulit diatasi daripada imperialisme kekuasaan. Jauh setelah kekaisaran Barat jatuh, bahkan hingga reformasi, semua budaya Eropa tetap mempertahankan kultur imperialisme Romawi. Bagi kami, sekarang memiliki cita rasa imperialistik Eropa Barat.
Saya pikir jika kita ingin merasa betah di dunia setelah perang saat ini, kita harus mengakui kesetaraan di Asia dalam pemikiran kita. Tidak hanya secara politik, tetapi juga secara budaya. Perubahan apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa perubahan itu akan mendalam dan paling penting. Nah, dalam dunia modern, sejauh menyangkut pandangan mental, dimulai pada abad ke-17. Tidak ada orang Italia dari Renaissance yang tidak dapat dipahami oleh Plato atau Aristoteles. Luther akan membuat Thomas Aquinas ngeri, tapi tidak akan sulit baginya untuk memahaminya. Berbeda halnya dengan abad ke-17, Plato dan Aristoteles. Aquinas dan tidak mungkin menjadi kepala atau ekor Newton. Selanjutnya ada Luther dari Copernicus. Orang-orang mendengarkan seorang peramal pemula yang berusaha menunjukkan bahwa bumi berputar, bukan langit atau cakrawala, matahari dan bulan. Siapapun yang ingin terlihat pintar harus merancang sistem baru yang mana dari semua sistem adalah tentu saja yang terbaik. Orang bodoh ini ingin mengembalikan seluruh ilmu astronomi, tetapi kitab suci mengatakan kepada kita bahwa Yosua memerintahkan matahari untuk diam dan bukan bumi. Tentunya konsepsi tentang kekuatan yang menonjol pada abad ke-17 ternyata tidak berguna. Fisikawan modern hanya menyatakan rumus yang menentukan kecepatan dan sama sekali menghindari kata gaya kekuatan. Adalah hantu samar dari pandangan vitalis tentang penyebab gerakan dan secara bertahap hantu tersebut telah diusir. Nah, selanjutnya ada metode induktif Bacon, salah satu melalui penekanan yang tidak memadai pada hipotesis. Dia berharap bahwa pengaturan data yang teratur akan membuat hipotesis yang benar menjadi jelas. Tapi ini jarang terjadi. Nah, biasanya beberapa hipotesis merupakan pendahuluan yang diperlukan untuk pengumpulan fakta, karena pemilihan fakta menuntut suatu cara untuk menentukan relevansi. Seperti ini, banyaknya fakta saja sudah membingungkan. Nah, ada kelebihan Hubble tampaknya paling jelas ketika dia dikontraskan dengan ahli teori politik sebelumnya. Dia benar-benar bebas dari tahayul. Dia tidak membantah dari apa yang terjadi pada Adam dan Hawa pada saat kejatuhan. Dia jelas dan logis. Ketikanya benar atau salah sepenuhnya dapat dipahami dan tidak melibatkan penggunaan konsep yang meragukan. Terlepas dari Machiavelli yang jauh lebih terbatas, dia adalah penulis teori politik yang benar-benar modern pertama, di mana dia salah. Dia salah karena apa? Penyederhanaan yang berlebihan, bukan karena dasar pemikirnya tidak nyata dan fantastis. Nah, tentunya René Descartes biasanya dianggap sebagai penerbit filsafat modern, dan menurut saya benar. Allah perjanjian lama adalah Allah kekuasaan, Allah perjanjian baru juga Allah kasih, tetapi Tuhan para teolog dari Aristoteles hingga Calvin adalah Tuhan yang daya tariknya bersifat intelektual. Keberadaannya memecahkan teka-teki tertentunya yang sebaliknya akan menciptakan kesulitan argumentatif dalam memahami alam semesta. Ketuhanan yang muncul di akhir penalaran seperti bukti proposisi dalam geometri tidak memuaskan. Proses Shaw yang kembali ke konsepsi tentang Tuhan yang lebih mirip dengan Injil. Pada dasarnya, para teologi modern, terutama yang beragama Protestan, telah mengikuti Rousseau dalam hal ini. Para filsuf lebih konservatif, Nigel Lotzer dan Bradley, argumen dari jenis metafisik bertahan terlepas dari kenyataan Kant mengaku telah menghancurkan argumen semacam itu untuk selamanya. Dalam mimpinya, dia adalah seorang pejuang, bukan seorang profesor. Semua pria yang dia kagumi adalah militer. Pendapatnya tentang wanita seperti setiap pria adalah objektifikasi dari emosinya sendiri terhadap mereka, yang jelas merupakan salah satu ketakutan. Nah, jangan lupa bukan cambukmu, tetapi 9 dari 10 wanita akan mengambil cambuk darinya, dan dia tahu itu, jadi dia menjauh dari wanita dan menenangkan kesombongannya yang terluka dengan kata-kata kasar. Tidak pernah terpikir oleh Nietzsche bahwa nafsu akan kekuasaan yang dengannya dia menganugerahi Superman-nya.
Tentunya berbicara tentang Perang Dunia Kedua, Russell berkata, Nietzsche membenci cinta universal. Saya merasakannya sebagai kekuatan motif untuk semua yang saya inginkan sehubungan dengan dunia. Para pengikutnya telah memiliki ini mereka, tetapi kita dapat berharap bahwa itu akan segera datang. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu ke episode selanjutnya.